Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran IPA materi listrik dinamis pertemuan ketiga. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang hukum Ohm. Nah, anak-anak sekalian, pada kegiatan kali ini kita akan menerapkan hukum Ohm dalam perhitungan berkaitan dengan rangkaian hambatan seri dan paralel serta hambatan gabungan. Namun, sebelum kita mempelajari materi itu, kita harus paham dulu tentang hukum Kirchhoff. Apa itu hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff menyatakan jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi saya ulangi, jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Perhatikan gambar berikut ini untuk lebih jelasnya. Pada gambar berikut, arus yang masuk adalah I1, sedangkan yang keluar adalah I2 dan I3. Maka I1 sama dengan I2 dan I3. Untuk lebih jelasnya, silakan pahami contoh berikut ini. Pada soal berikut, ada 4 cabang I1, I2, I3, dan I4. Arus yang masuk adalah I1, I2, dan I4, sedangkan yang keluar adalah I3. Nah, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, yang masuk kita jumlahkan 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10 ampere. Sedangkan yang keluar adalah I3. Jadi I3 sama dengan 10 ampere. Selanjutnya, silakan perhatikan contoh yang kedua ini. Pada gambar, kuat arus yang masuk adalah I1, sedangkan yang keluar adalah I2, I3, dan I4. Kemudian bertemu pada titik cabang, kemudian keluar lagi pada I5. Berdasarkan gambar, jumlah arus yang masuk sama dengan keluar. I1 sama dengan I5. Berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Jika kita jumlahkan, 1 ditambah I3 ditambah 0,5 sama dengan 3. Maka untuk mencari 3 sama dengan 3 dikurangi 1,5, maka I3 sama dengan 1,5 ampere. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan memadukan hukum Ohm dengan hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian hambatan listrik. Pada dasarnya, rangkaian hambatan listrik itu dibedakan menjadi 3. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan atau seri paralel. Coba anak-anak perhatikan perbedaan dari ketiga rangkaian tersebut. Pada rangkaian seri, karena hambatannya besar, maka arus yang mengalir kecil sehingga lampu menyala redup. Sedangkan pada rangkaian paralel, karena hambatan totalnya kecil sehingga arus yang mengalir besar, maka lampu menyala lebih terang. Pada rangkaian gabungan, lampu yang menyala paling terang adalah lampu yang paling besar tegangannya, yaitu pada L1. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan bagaimana rangkaian seri dan paralel. Gambar berikut ini menunjukkan rangkaian seri. Pada rangkaian seri, besarnya kuat arus selalu sama pada setiap titik. Besarnya tegangan pada hambatan R1 adalah V1, sedangkan besarnya tegangan pada hambatan R2 adalah V2. Maka besarnya tegangan total atau V sumber sama dengan V1 ditambah V2. Maka sesuai dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, maka dapat diperoleh V sumber sama dengan I1 kali R1 ditambah I2 kali R2
ditambah dan seterusnya. Karena besarnya kuat arus selalu sama, maka besarnya hambatan total adalah R1 ditambah R2 ditambah dan seterusnya. Jadi besarnya hambatan total langsung dijumlahkan berapapun itu hambatannya, sehingga hambatannya menjadi lebih besar, maka arus yang mengalir nanti akan kecil, lampu menyala redup. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah rangkaian seri R1 hambatannya 10 ohm dan R2 hambatannya 20 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 15 volt. Berapakah hambatan totalnya, berapakah kuat arusnya, dan berapakah besar tegangan V1 dan V2. Oke, anak-anak sekalian, marilah kita taklukkan soal yang pertama ini. Besarnya hambatan total atau RS tinggal menjumlahkan 10 ohm ditambah 20 ohm sama dengan 30 ohm. Kemudian yang B, berdasarkan hukum ohm, besarnya I sama dengan V dibagi R sama dengan 15 volt dibagi 30 ohm sama dengan 0,5 ampere. Nah, selanjutnya yang C juga mengacu pada hukum ohm, V sama dengan R kali I. Besar tegangan pada V1 adalah R1 kali I sama dengan 10 kali 0,5 sama dengan 5 volt. Sedangkan pada tegangan V2, R2 kali I sama dengan 20 kali 0,5 sama dengan 10 volt. Jika kita total, hasilnya adalah 15 volt sama dengan tegangan sumber. Anak sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari rangkaian paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Pada gambar ini ada dua hambatan R1 dan R2. Arus listrik yang mengalir bercabang menjadi I1 dan I2. Pada rangkaian paralel, besarnya tegangan atau beda potensial selalu sama dengan tegangan sumber, sehingga V sama dengan V1 sama dengan V2. Berdasarkan hukum ohm, besarnya I sama dengan V dibagi R, maka kita peroleh besarnya hambatan total rangkaian paralel adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah dan seterusnya. Kalau hanya ada dua hambatan, maka hanya 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih mudah memahami rangkaian paralel, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini hambatan R1 adalah 12 ohm, R2 6 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 8 volt. Berapakah hambatan total? Berapakah kuat arus yang mengalir? Nah, untuk mencari hambatan total, kita menggunakan rumus rangkaian paralel. 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kita masukkan nilainya 1/12 ditambah 1/6. Kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu 12. 12 dibagi 12 dapat 1. 12 dibagi 6 dapat 2. Sehingga diperoleh 3/12. Selanjutnya, untuk mencari hambatan total atau Rp sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 ohm. Nah, 4 ohm inilah besarnya hambatan total. Nah, selanjutnya untuk mencari yang B besarnya kuat arus, kita gunakan hukum ohm. I sama dengan V dibagi R, B atau sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2 ampere. Anak sekalian, untuk lebih jelasnya lagi silakan berlatih soal di buku latihan. Demikian, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.